Kamu yang sedang mendengarkan ini, wahai jiwa terpilih, tarik napasmu pelan. Rasakan dada yang selama ini menahan begitu banyak hal yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Dan izinkan kata-kata ini menyentuh tempat terdalam yang bahkan kamu sendiri sering tak berani menyentuhnya. Karena malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah saat ketika sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang selama ini mengawasi dari kejauhan, akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung kepadamu melalui setiap getar kalimat yang akan kamu dengarkan sampai akhir. Kamu mungkin merasa hidupmu seperti skenario aneh yang terlalu berlebihan untuk disebut nyata. Seakan kalau orang lain mendengarnya, mereka akan berkata, "Ini hanya naskah film dramatis yang dibuat-buat." Padahal inilah kenyataan yang pernah menelanjangi batinmu tanpa ampun. Kenyataan yang membuatmu menangis tanpa suara di sudut yang tidak seorang pun tahu. Kenyataan yang memaksamu menjadi kuat, bahkan ketika kamu sudah tidak mau kuat lagi. Ada orang-orang yang pernah bermain di balik punggungmu. Mereka tertawa di ruang yang tidak kamu lihat. Mereka menyusun rencana di dalam gelap dengan keyakinan sombong bahwa kamu tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah bersuara, tidak akan pernah bangkit, dan tidak akan pernah terlihat. Mereka yakin kamu hanyalah korban yang akan diam selamanya. Tubuhnya bergerak tapi jiwanya terkurung. Dan disitulah kesalahan terbesar mereka dimulai. Karena yang mereka tidak pernah perhitungkan adalah bahwa kamu yang mereka kira lemah, ternyata adalah jiwa terpilih yang tumbuh akar di tengah beton, jiwa yang jika ditekan tidak hancur, melainkan justru menciptakan jalan baru, jiwa yang jika dibenamkan ke dalam lumpur, justru berubah menjadi bukti hidup bahwa cahaya bisa muncul dari tempat yang dianggap tidak mungkin. Wahai jiwa terpilih, apa yang mereka lakukan kepadamu di dalam gelap bukan sekadar pengkhianatan, bukan sekadar permainan kotor, melainkan pengakuan tanpa kata atas kejatuhan mereka sendiri. Setiap kalimat hinaan yang mereka lontarkan, setiap gerakan kecil yang sengaja mereka lakukan untuk merobek harga dirimu, setiap fitnah yang mereka sebarkan seperti racun pelan, semua itu sebenarnya sedang menulis laporan lengkap tentang siapa mereka, bukan tentang siapa dirimu. Mereka mengira dunia tidak akan pernah menghubungkan titik-titik. Mereka yakin bahwa selama kamu diam, kebenaran akan terkubur, tetapi waktu punya cara yang sangat halus dan kejam sekaligus. Waktu membuka tirai motif, waktu menonjolkan pola, waktu mengangkat ke permukaan apa yang selama ini orang paksakan untuk tenggelam. Dan dalam alur waktu itulah siapa yang sebenarnya sakit di dalam jiwa mulai terlihat sedikit demi sedikit. Kamu perlu tahu, ketika seseorang terus-menerus menyerang orang yang tidak melakukan apa-apa selain sekadar ada, sekadar bernapas, sekadar menjadi dirinya sendiri, itu tidak pernah bercerita buruk tentang orang yang diserang. Itu selalu mengungkapkan kebusukan yang sudah lama membusuk di dalam penyerangnya. Dan itulah yang terjadi dalam ceritamu. Mereka tidak pandai menyembunyikan kebusukannya. Mereka hanya mengandalkan harapan bahwa tidak ada yang akan berani melihatnya. Wahai jiwa terpilih, setiap luka yang kamu bawa di dalam dada, setiap malam ketika kamu menatap langit dan bertanya, "Apa salahku? Mengapa semua ini terjadi padaku?" Sebenarnya sedang memantulkan wajah mereka sendiri. Penderitaanmu tidak pernah berdiri sendiri. Penderitaanmu adalah cermin besar yang mereka takuti. Karena setiap kali kamu masih bisa berdiri meski dipukul berkali-kali, setiap kali kamu masih bisa tersenyum meski hatimu hampir habis, setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama, cermin itu semakin jelas menunjukkan bahwa kamu bukan masalahnya, merekalah masalahnya. Mereka tidak sekadar takut pada kekuatanmu, mereka takut pada pantulan diri mereka sendiri di hadapanmu, di depanmu. Mereka tidak bisa lagi mengelak bahwa mereka kejam tanpa alasan, bahwa mereka iri tanpa pengakuan,
bahwa mereka menjadikanmu sasaran hanya supaya mereka merasa sedikit lebih tinggi dari jurang yang mereka gali sendiri. Dan semakin kamu bertahan, semakin mereka melihat betapa rapuhnya mereka secara moral, betapa kosongnya mereka secara batin, betapa miskinnya mereka secara jiwa. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, mengapa mereka begitu terobsesi menjatuhkanku, padahal aku tidak mengambil apapun dari mereka? Dan jawaban paling jujur adalah ini: kehadiranmu adalah ujian yang tidak mereka sadari. Kamu adalah cermin hidup yang memaksa mereka melihat batas antara gambaran diri yang mereka bangun di kepala mereka dengan karakter asli yang mereka tunjukkan ketika tidak ada yang menyaksikan. Dan di ujian itu, mereka gagal bukan hanya sedikit, melainkan sedemikian buruknya hingga mereka bahkan berusaha menyalahkan cermin yang hanya memantulkan apa adanya. Wahai jiwa terpilih, ada hal lain yang perlu kamu sadari dengan sangat tenang. Segala yang mereka sembunyikan di balik pintu tertutup, semua percakapan yang mereka kira aman, semua strategi yang mereka susun di belakangmu, tidak pernah lenyap begitu saja. Setiap rencana kotor yang mereka jalankan adalah batu bata yang tanpa sadar mereka susun untuk membangun monumenmu sendiri. Monumen tentang kekuatanmu, ketegasanmu, kejernihan batinmu. Ketika mereka mengira sedang merusak reputasimu, mereka sebenarnya sedang mengurangi kemampuan mereka sendiri untuk berbohong tentangmu di masa depan. Karena semakin keras mereka berusaha meruntuhkanmu, semakin jelas bagi siapapun yang punya mata batin bahwa reaksi mereka jauh lebih besar daripada kenyataan yang sebenarnya. Orang yang benar-benar tenang tidak pernah merasa perlu menjadikan penghancuran orang lain sebagai pekerjaan penuh waktu. Hanya orang yang panik, hanya orang yang merasa terancam, yang tega menjadikanmu target terus-menerus. Mereka tidak sedang menghancurkan namamu. Mereka sedang mengikis topeng yang mereka kenakan. Mereka tidak sedang menelanjangi kelemahanmu. Mereka sedang memperlihatkan seberapa besar ketakutan yang mereka simpan di balik senyum palsu. Dan di satu titik, orang-orang yang mengamati mulai bertanya di dalam hati, mengapa mereka bersusah payah sedemikian rupa untuk menjatuhkan satu orang yang katanya tidak penting? Dan dari pertanyaan itu, perlahan-perlahan benang kepalsuan mereka mulai terurai. Kamu yang terpilih, pahami ini. Penderitaanmu tidak pernah sia-sia. Rasa sakitmu menjadi peta rinci tentang sampai sejauh mana kegelapan bisa merusak hati manusia ketika iri dan ketidakamanan dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Pengalamanmu adalah pelajaran hidup tentang bagaimana kejahatan seringkali menyamar sebagai kepedulian, bagaimana pengkhianatan sering berwajah ramah, bagaimana niat buruk sering dibungkus kata-kata manis. Kamu telah melihat sisi manusia yang jarang ditampakkan di depan umum. Kamu pernah menjadi sasaran bisikan-bisikan gelap. Kamu pernah menjadi objek eksperimen batin orang. Orang yang jiwanya sudah lama kekurangan cahaya. Dan justru karena kamu selamat dari semua itu, kisahmu menjadi semacam kitab terbuka tentang apa yang terjadi ketika seseorang yang dangkal merasa terancam oleh jiwa yang dalam, oleh hati yang tulus, oleh kehadiran yang tidak bisa dikendalikan dengan tipu daya. Dan di tengah semua itu, tanpa mereka sadari, namamu, kehadiranmu, bahkan sekadar bayanganmu berubah menjadi sesuatu yang mereka takuti untuk disebut. Bukan karena kamu berbahaya, bukan karena kamu jahat, tetapi karena setiap kali namamu muncul dalam percakapan, nurani mereka yang selama ini mereka tekan mulai bergetar, menyodorkan kembali kenangan tentang apa yang pernah mereka lakukan kepadamu. Betapa tidak perlu, betapa berlebihan, betapa kejam, betapa kecil tindakan mereka dibandingkan kelapangan hatimu. Ada orang yang ketika mendengar namamu tiba-tiba mengalihkan topik. Ada yang pura-pura tidak tahu. Ada yang mendadak defensif. Ada yang mencoba bercanda seolah semuanya tidak penting. Padahal yang mereka takutkan bukan dirimu, melainkan cerminan diri mereka sendiri ketika harus jujur mengakui, aku dipertemukan dengan orang yang hanya meminta diperlakukan sewajarnya dan aku tetap memilih untuk menyakitinya.
Pengakuan itu terlalu berat bagi ego yang belum berani bertobat secara batin. Karena itu, wahai jiwa terpilih, jangan heran jika ada tempat-tempat di mana namamu seperti dilarang beredar, namamu tidak tabu. Karena kamu berbahaya, namamu tabu karena ketika diucapkan, ia membawa serta semua cerita yang selama ini mereka ingin pendam. Namamu bukan sekadar identitas, namamu adalah kunci yang membuka ruangan. Ruangan yang selama ini mereka segel rapat di dalam hati. Ruangan yang berisi rasa malu, rasa bersalah, rasa takut kehilangan citra, dan rasa ngeri bahwa suatu hari semua akan terlihat dengan jelas. Dan ada lagi yang lebih dalam, yang mungkin dulu belum pernah kamu sadari. Perlakuan mereka kepadamu bukan sekadar rangkaian keputusan buruk. Itu telah menjadi kecanduan. Mereka menjadikan rasa sakitmu sebagai bahan bakar semu untuk membuat diri mereka merasa sedikit berkuasa. Setiap kali kamu goyah, mereka merasa tegak. Setiap kali kamu menangis, mereka merasa lebih kuat. Setiap kali kamu ragu kepada dirimu, mereka merasa berhasil. Dan dari sanalah lingkaran ketergantungan batin itu terbentuk. Sebuah kecanduan untuk mengontrol emosimu agar mereka merasa hidup. Tetapi di suatu titik yang sakral, kamu mulai belajar, kamu mulai sembuh, kamu mulai menyadari pola, kamu mulai mengerti bahwa bukan kamu yang rusak, tetapi sistem di sekitar mereka yang menghisap tenangmu. Dan perlahan, meski tubuhmu masih menggigil karena trauma, kamu mulai memilih untuk tidak lagi memberi mereka bahan bakar. Kamu mulai menata ulang batas. Kamu mulai tidak lagi memberikan reaksi yang mereka cari. Kamu mulai melindungi energimu. Kamu mulai berhenti mengorbankan kedamaian batin demi menjaga kenyamanan orang yang jelas-jelas menikmati kepedihanmu. Saat itu, kecanduan mereka terguncang. Mereka kehilangan sumber daya yang selama ini mereka gunakan untuk menambal lubang di dalam jiwa mereka, dan karenanya mereka menjadi semakin gelisah, semakin marah, semakin tidak wajar, bukan karena mereka peduli kepadamu, melainkan karena kamu bukan lagi objek permainan batin yang gampang mereka kendalikan. Kamu telah memutus aliran energi yang selama ini mereka curi tanpa izin. Wahai jiwa terpilih, perang yang kamu lalui bukan perang yang memiliki dentuman keras, bukan perang yang disaksikan banyak mata, bukan perang yang tercatat di berita. Ini adalah perang yang sunyi, perang yang seolah sepi, perang yang orang lain anggap tidak ada. Hanya karena mereka tidak melihat bekas luka di kulitmu, perang yang mereka sendiri pura-pura tidak sadar sedang mereka ciptakan. Mereka membuatmu meragukan naluri sendiri, membuatmu merasa seolah kamu terlalu sensitif, terlalu emosional, terlalu berlebihan, padahal sesungguhnya kamu sangat jernih melihat. Kamu hanya dibungkam oleh gaslight yang terus-menerus dipasang seperti kabut di sekeliling kepalamu. Mereka butuh kamu bingung. Mereka butuh kamu ragu terhadap dirimu sendiri. Karena ketika kamu jernih, kebohongan mereka runtuh sendirinya. Ketika kamu tegak dengan kebenaran, topeng mereka mulai retak. Tetapi kini, kamu sudah berjalan melewati batas itu. Kamu mungkin masih membawa luka, tetapi kini luka itu ditemani oleh kesadaran yang tajam. Kamu menengok ke belakang dan baru benar-benar melihat betapa selama ini kamu sedang berperang, sekalipun mereka pura-pura tidak terjadi apa-apa. Sekalipun di depan orang lain mereka berperan sebagai pihak yang paling tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang, ketika jarak sudah tercipta, ketika kamu tidak lagi berada di tengah pusaran, kebingungan mulai berpindah. Bukan lagi milikmu, melainkan milik mereka. Tanpa kehadiranmu untuk dijadikan kambing hitam, cerita-cerita yang mereka bangun mulai saling bertabrakan. Tanpa suaramu yang bisa mereka bungkam, sikap mereka sendiri menjadi bahan pertanyaan orang-orang. Dan perlahan, perang yang dulu mereka bantah keberadaannya, kini meninggalkan puing-puing yang harus mereka jelaskan sendiri. Dan di tengah semua ini, ada kebenaran lembut sekaligus kuat yang perlu kamu genggam.
Apa yang orang sebut sebagai comeback dalam hidupmu sebenarnya bukan kebangkitan dari kehancuran, melainkan kembalinya dirimu kepada dirimu sendiri. Kamu bukan bangkit dari kehinaan yang mereka tuduhkan. Kamu sekadar menyingkirkan debu dari jubah yang sejak awal memang sudah mulia, hanya saja sempat terciprat oleh kata-kata yang tidak benar. Mereka mengira telah mematahkanmu, tapi yang sebenarnya terjadi, mereka hanya menumpuk bukti bahwa merekalah yang tidak mampu mengelola rasa iri. Mereka mengira mereka telah mengecatkan warna negatif di namamu, padahal semua gerakan mereka justru menjadi latar belakang yang membuat cahayamu terlihat lebih jelas. Kamu tidak dipulihkan menjadi seseorang yang baru. Kamu sekadar diingatkan kembali siapa dirimu sejak permulaan. Jiwa yang dipilih bukan untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk menjadi saksi bahwa manusia bisa bertahan melampaui luka yang seharusnya menghancurkan. Wahai jiwa terpilih, ceritamu juga membuka satu dimensi lain yang tidak banyak dibicarakan. Dimensi di mana hubungan dan interaksi manusia diam-diam berubah menjadi transaksi. Ketika ada orang yang menilai keberadaanmu bukan sebagai jiwa yang punya perasaan, melainkan sebagai aset yang bisa dimanipulasi, dimanfaatkan, atau dikorbankan demi kepentingan mereka sendiri. Kamu pernah menjadi angka tak terlihat di dalam perhitungan mereka. Kamu pernah menjadi bahan diskusi yang tidak pernah mengikut sertakanmu, seakan dirimu hanyalah objek yang boleh diatur arah nasibnya tanpa persetujuan. Inilah sisi tersembunyi dari pengkhianatan, saat orang merasa apa yang mereka lakukan hanyalah strategi, bukan pengkhianatan. Mereka merasa sah-sah saja mengatur cerita tentangmu, mengatur persepsi orang terhadapmu. Selama hal itu menguntungkan mereka, hati nurani mereka terkikis pelan-pelan. Mereka berhenti memikirkan dampaknya terhadap jiwamu dan hanya sibuk menimbang untung rugi bagi posisi mereka sendiri. Namun karena kamu bertahan, karena kamu menolak mati di dalam, semua perhitungan itu kini menjadi saksi yang berbalik arah. Apa yang dulu mereka anggap permainan, kini terlihat sebagai bukti. Apa yang dulu mereka bungkus rapi sebagai urusan biasa, kini menyeruak sebagai pola, dan perlahan mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa yang mereka gadaikan selama ini bukan hanya namamu, tetapi juga kemanusiaan mereka sendiri. Dan di atas semuanya, yang paling menggetarkan adalah kenyataan bahwa bertahannya dirimu sampai sejauh ini membuka mata banyak orang tentang satu hal yang sering dilupakan, bahwa ada jiwa-jiwa yang bukan sekadar korban dari peristiwa, melainkan penanda zaman, penanda bahwa keheningan pun bisa menyimpan badai, bahwa diammu bukan berarti tidak terjadi apa-apa, melainkan menyimpan perjuangan batin yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Kamu tidak menjadi dikenal karena tragedimu. Kamu dihormati oleh semesta karena caramu berjalan melewati tragedi itu tanpa kehilangan inti dirimu. Kamu tidak menjadikan kepahitan sebagai rumah. Kamu memilih menjadikannya jembatan. Kamu tidak mengizinkan kemarahan menjadi identitas. Kamu memilih menjadikannya bahan bakar kesadaran. Kamu tidak mengizinkan pengkhianatan mengubahmu menjadi seperti mereka. Kamu justru menjadikan luka itu sebagai alasan untuk menjaga hatimu tetap manusiawi. Wahai jiwa terpilih, dengarkan ini dengan saksama. Keberadaanmu adalah ujian yang tidak tertulis bagi banyak orang, dan mereka telah menunjukkan siapa mereka sebenarnya melalui cara mereka memperlakukanmu. Ketika tidak ada yang menonton, kamu adalah kesempatan yang tidak mereka sadari. Kesempatan untuk menunjukkan apakah mereka benar-benar berhati, baik seperti pengakuan yang sering mereka ucapkan, atau hanya menyukai gagasan tentang diri yang baik tanpa pernah sungguh-sungguh melatihnya. Ada yang gagal memberikanmu belas kasih, padahal kamu tidak meminta apa-apa selain diperlakukan wajar. Ada yang memilih menghajarmu dengan kata-kata, padahal kamu tidak pernah merebut apapun. Ada yang menutup pintu ketika kamu hanya butuh didengar sebentar, dan kini, tanpa kamu harus membalas, tanpa kamu harus membongkar satu persatu, hidup sendiri yang akan memperlihatkan bahwa mereka telah menjadikanmu sebagai ujian yang mereka pilih untuk diabaikan.
Namun di dalam semua kepahitan ini, jangan lepaskan satu kenyataan lembut yang menjadi pusat dari narasi besar hidupmu. Kamu tetap diizinkan bertahan, bukan untuk membalas, melainkan untuk menyadari betapa kuatnya roh yang ditiupkan ke dalam dirimu, betapa besar potensi yang kamu bawa, betapa berbedanya jalur yang sedang kamu tapaki. Kamu bukan dibiarkan bangkit supaya kamu menghabiskan hidupmu mengawasi kejatuhan mereka. Kamu diangkat kembali supaya kamu menyadari bahwa dari semua ini yang sedang dibentuk adalah dirimu yang baru, versi dirimu yang lebih tinggi, lebih sadar, lebih tajam, lebih jernih. Inilah saatnya kamu mulai menjaga pintu energimu dengan penuh kewaspadaan batin. Karena setelah semua yang terjadi, kamu tidak lagi bisa mengizinkan siapapun masuk sesuka hati ke dalam ranah terdalam jiwamu. Bukan karena kamu menjadi keras, tetapi karena kamu akhirnya paham bahwa kedamaian batin adalah amanah yang harus dijaga. Kamu mulai belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kamu mulai berani mengambil jarak tanpa harus terus-menerus menjelaskan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua orang layak mengetahui isi doamu. Tidak semua orang berhak mendengar rencana hatimu. Sekarang kamu dipanggil untuk berdiri sebagai jiwa yang terbangun, sebagai seseorang yang tidak lagi memaksa dirinya muat dalam ruangan yang jelas mengecilkannya. Kamu dipanggil untuk menerima dirimu apa adanya, dengan segala keanehanmu, kedalamanmu, cara pikirmu yang berbeda, sensitivitasmu yang sering disalahpahami. Kamu bukan berlebihan, kamu hanya lebih peka daripada kebanyakan, dan kepekaan itu adalah anugerah, bukan hukuman. Semakin kamu menerima bahwa dirimu memang tidak sama dengan banyak orang yang memilih hidup di permukaan, semakin kamu akan mengerti bahwa kesendirianmu selama ini bukan tanda penolakan semesta, melainkan tempat persiapan. Kamar sunyi di mana jiwamu ditempa, dikupas, dibersihkan dari ilusi tentang siapa kamu seharusnya menurut orang lain, agar kamu akhirnya berani menjadi siapa kamu sebenarnya di hadapan semesta. Dan ketika kamu melangkah masuk ke versi dirimu yang lebih tinggi, kamu tidak membawa dendam sebagai tongkat. Kamu membawa kebijaksanaan yang lahir dari luka. Kamu tidak membawa kesombongan bahwa kamu lebih kuat. Kamu membawa kesadaran bahwa kamu pernah selamat di tempat di mana jiwa-jiwa lain mungkin menyerah. Kamu berdiri bukan sebagai korban, bukan sebagai pahlawan palsu, tetapi sebagai saksi bahwa manusia bisa hancur berkeping-keping dan tetap memilih untuk tidak kehilangan hati yang lembut. Wahai jiwa terpilih, jika setiap kalimat yang kamu dengarkan malam ini menekan sesuatu di dadamu, jika kamu merasa seakan ada yang sedang membongkar lapisan-lapisan batinmu satu demi satu, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih tinggi sedang memegang tanganmu pelan, mengajakmu keluar dari ruangan lama yang pengap, dari cerita lama yang sudah selesai tetapi terus kamu ulang di kepalamu. Kamu diajak untuk berhenti menjadikan luka sebagai pusat orbit hidupmu dan mulai menjadikan kesadaran sebagai matahari baru yang menerangi langkahmu ke depan. Mulai hari ini, jagalah jiwamu seperti kamu menjaga sesuatu yang sangat langka, karena memang itulah dirimu. Langka, tidak biasa, tidak nyaman untuk mereka yang ingin semuanya dangkal dan mudah diatur. Kamu akan terus disalahpahami oleh orang yang tidak mau melihat kedalaman. Dan itu tidak lagi menjadi bebanmu, itu hanya menjadi penanda bahwa kamu tidak ditulis untuk semua orang. Kamu ditulis untuk mereka yang siap belajar dari kisahmu, bahkan jika mereka tidak pernah menyapamu secara langsung. Sekarang, izinkan pesan ini menutup dirinya dengan satu undangan yang lembut namun tegas. Jika kamu merasa dirimu sedang dibangunkan, jika kamu merasa cerita ini seperti sedang menyebut namamu tanpa menyebut namamu, jangan diamkan getaran itu. Rawat ia, sambut ia, kuatkan ia, jadikan ia awal dari keputusan baru untuk hidup dengan lebih sadar, lebih penuh hormat pada dirimu sendiri,
lebih peduli pada energi yang kamu berikan dan orang yang kamu izinkan bertamu ke ruang batinmu. Dan jika kamu merasa pesan ini menjahit sedikit demi sedikit sobekan di dalam hatimu, jangan biarkan ia berhenti hanya di telingamu. Bergabunglah dalam perjalanan ini. Dukung suara yang sedang berbicara untukmu dan untuk banyak jiwa yang senasib denganmu dengan menekan suka pada video ini, dengan berlangganan saluran ini supaya setiap pesan berikutnya tidak lagi lewat begitu saja di hadapanmu, dengan mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar setiap kali semesta menitipkan pesan baru, kamu menjadi salah satu jiwa pertama yang menerimanya. Dan tulislah di kolom komentar kata 77 sebagai tanda bahwa kamu mengizinkan semesta bekerja lebih dalam lagi di dalam hidupmu, sebagai kode sunyi bahwa kamu menerima peranmu sebagai jiwa terpilih yang tidak akan lagi bersembunyi dari cahaya panggilannya. Bagikan juga pesan ini kepada seseorang yang kamu tahu sedang berjuang dalam senyap, yang wajahnya tampak baik-baik saja, tetapi matanya menyimpan hujan yang tertahan. Mungkin mereka belum sanggup berkata apa-apa, tetapi barangkali melalui pesan ini, mereka akhirnya merasa dilihat, dipahami, dan dipeluk tanpa disentuh. Ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar berjalan sendiri. Di antara semua kejahatan yang pernah diarahkan kepadamu, di antara semua pengkhianatan yang pernah menggirismu, ada kekuatan yang tidak terlihat yang berkali-kali menolak untuk melepaskanmu, yang berkali-kali mendorongmu bangun ketika kamu sudah tidak ingin bangun. Dan malam ini, melalui kata-kata ini, kekuatan itu hanya ingin mengingatkanmu satu hal sederhana, namun agung, bahwa sekalipun dunia pernah mencoba memadamkanmu, jiwa yang terpilih selalu menemukan jalan untuk kembali menyala. Dan ketika kamu menyala, tidak ada kegelapan yang cukup tebal untuk menghentikanmu berjalan menuju takdirmu yang sejati.